Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian. Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Kemudian dalam perjalanan, dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan, setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit, dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban, karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Motif dari pelaku menghabisi nyawa Iis dikarenakan uang dari hasil kerjanya di Malaysia sebesar 80 juta rupiah yang dititipkan ke pelaku Cahya dipakai pelaku untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Karena takut ditagih uangnya oleh korban, pelaku pun dengan tega membunuh korban. Pak, nanti kalau si korban pulang, saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya, Pak. Uangnya dipakai buat apa itu? Totalnya berapa itu? Totalnya berapa? Sehari-hari, Pak. Sama Totalnya bayar berapa hutang. Yang dipakai? Kurang lebih 80, Pak. Kang, itu awalnya kenapa si korbannya nitip ke Akang? Saya juga, Pak, waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu, Pak. Cuman yang dia pegang itu cuma nomor HP saya. 5 bulan kemudian baru dia nelpon pakai kode Malaysia ke saya bahwa dia udah kerja di Malaysia, Pak. Berapa lama tuh dititipinnya, Bang? 2 tahun, Pak. 80 juta itu 2 tahun ya? Iya. Habis segitu. Belum pernah dikasih ke keluarga? Belum, soalnya kata si korban juga jangan ada yang tahu. Itu bayar utang apa? Kamu punya utang atau? Iya, Pak. Utang apa? Perorangan, Pak, buat sehari-hari juga. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.